berjalannya waktu saya mendapatkan hidayah itu pertama kali justru di dalam gereja. Karena saya kan aktivis gereja juga, pemain. Yesus lahir. Yesus itu anak Allah. Anak Allah. Tapi kan ini kan anaknya Bunda Maria dan Yusuf. Yang sebenarnya tuh anaknya siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sahabat wakaf, alhamdulillah hari ini kita kedatangan lagi seorang narasumber yang kisahnya sangat luar biasa. Beliau kalau bisa dikatakan adalah salah satu ibu yang atau perempuan yang kuat lah ya. Artinya beliau itu mau mau menanggung ujian atau rangkaian ujian setelah beliau ini memutuskan untuk masuk Islam atau bersyahadat. Karena dari sekian banyak narasumber yang datang ke sini, tidak ada narasumber kami atau para mu'alaf, saudara kita itu yang mengalami setelah masuk Islam itu biasa-biasa saja, tetapi pasti ada ujian, dan ujiannya itu berbeda-beda. Dan ini sekarang ujian yang dialami oleh Ibu Lita ini, Masya Allah, ini perlu kita dengar untuk kita jadikan motivasi buat kita nih ya, terus juga inspirasi juga buat kita. Jadi biar kita itu semakin semangat beribadah kepada Allah. Jangan mau kalah sama saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Kita yang dari kecil itu sudah Islam, kita malah loyo. Tapi kita lihat perjuangan daripada saudara-saudara kita ini. Kita langsung sapa saja kepada Bu Lita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, mungkin gini Bu, saya itu beberapa kali lihat ya Ibu di beberapa channel YouTube. Cuman saya itu pengen coba mengetahui lebih dalam lagi dan lebih detail lagi bagaimana Ibu ini atau bagaimana perjalanan seorang Ibu Lita ini sampai di titik ini, dari kecil sampai sekarang, sehingga mungkin bisa jadi inspirasi dan motivasi buat kita semuanya. Mungkin bisa diceritakan utuhnya seperti apa Bu? Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah ya. Baik. Untuk kisah saya yang kenapa saya mendapatkan hidayah dalam agama Islam, itu sebenarnya perjalanannya hidayah dari Allah kan nggak bisa disangka-sangka ya Mas ya. Jadi ketika kecil saya memang terlahir dalam keluarga Nasrani. Kemudian berjalannya waktu saya mendapatkan hidayah itu justru dari asisten rumah tangga. Nah, dari asisten rumah tangga saya melihat beliau saat itu yang rajin tahajud, sholatnya nggak pernah putus. Sedangkan saya waktu itu masih rajin juga untuk beribadah ke gereja. Istilahnya nggak ada beda jauhnya dengan Muslim, dan saat itu saya masih Nasrani. Kemudian berjalannya waktu saya mendapatkan hidayah itu pertama kali justru di dalam gereja. Gitu. Di dalam gereja. Karena saya kan aktivis gereja juga, pemain musik. Namun mungkin hidayah itu tanpa disangka-sangka ya, saat saya dalam perayaan acara saat itu ya, mungkin saya nggak usah sebutkan acaranya, nggak tahu ya, kayak hidayah datang dan terasa kok ada yang berbeda ya. Tapi itu di dalam gereja itu sendiri. Itu mungkin pada saat saya sebutkan aja apa ya? Iya. Acara Paskah. Jadi ketika ibadah hari kematian Yesus, di situ saya merasa kok Tuhan saya disiksa, gitu. Kok Tuhan saya sampai disakitin ya. Itu jadi pertanyaan. Setiap tahun saya merasakan
seperti kehilangan Tuhan. Gitu, setiap tahun saya jadi merasa Tuhan saya sudah mati, itu saya kemana, itu sih mungkin Allah sudah bolak-balikan hati saya saat itu, tapi saya nggak langsung ya, cuman masih saya simpan sendiri. Kemudian berjalannya waktu lagi, saya kemudian bertanya tuh kepada asisten saya, Mbak, ngapain sih bangun tengah malam kayak gini? Untuk apa sih pakai mandi semuanya gitu? Terus asisten rumah tangga dari orang tua saya bilang, ya karena Mbak harus wangi, harus bersih ketemu Tuhan Mbak gitu. Jadi situ saya melihat bahwa Islam itu memang benar-benar menjaga kebersihan, menjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dapat hidayahnya. Baru di tahun 2009 saya menguatkan hati untuk mengikuti ajaran Islam. Oh, 2009 berarti ya? Di mana itu, Bu? Itu di Masjid Raya Bintaro Jaya. Oh, Tangerang Selatan. Iya, MRBJ. Ya, MMBJ. Iya. Insya Allah. Situ. Nah, di situ tadi Ibu sebutkan bahwa Ibu kan berarti kan tadi pemain apa? Musik ya? Iya. Mengiring lah ya? Pengiring apa istilahnya? Oh, jemaat ya? Iya, jemaat. Pengiring jemaat dan pakai piano berarti ya? Kalau piano ya organ gitu. Oh, gitu ya. Oke, berarti apakah selama Ibu mengiringi para jemaat, kemudian Ibu juga melakukan doa-doa di sana gitu, apakah merasanya ketika tadi kan katakan pas Paskah itu ya, merasanya itu udah dari lama atau baru beberapa hari atau beberapa bulan gitu? Saya ini ya, waktu kecil tuh sekitar masih SD ya, itu cuma melihat asisten rumah tangga, kok Isam rajin bener ya mandinya gitu, kok ketemu Tuhannya aja sholat, padahal sholatnya kan nggak mesti harus ke masjid, itu di dalam rumah atau di dalam kamar kan juga bisa, nggak harus mandi gitu. Karena dulu waktu saya ke gereja mandi asal aja gitu, udah gitu, yang penting basah mandi udah, maksudnya guyur, nggak sampai tengah malam bangun gitu. Itu saya cari tahu kenapa harus mandi ya. Nah, saya tanya sama si Mbak, jawabannya itu karena mau ketemu Tuhan tuh harus wangi, harus bersih gitu. Sedangkan saya dulu ke gereja aja ya asal aja gitu, ala kadarnya mandi udah cepet gitu. Tapi memang di ajaran sebelumnya itu memang apa nggak diajarin seperti itu atau gimana, Bu? Karena kan kalau dulu di Nasrani ya, rutinitas ke gereja itu setiap minggu itu kayak rutinitas kayak sekolah ya jadinya ya. Jadi yang harus gerabak-gerubuk ini gitu. Jadi sedangkan kita udah rutin sekolah harus ke gereja lagi gitu. Sedangkan kalau di Islam kan ya waktu itu ya saya lihat mbak saya sholat 5 waktu, bisa di rumah, nggak harus ke masjid gitu ya. Ternyata setelah saya muslim ya, sudah muslim, muslimah itu nggak harus ke masjid, di rumah pun juga, walaupun memang pahala kita ke masjid ya dihitung langkahnya gitu sih. Masya Allah. Jadi memang di ajaran sebelumnya memang tidak diajari seperti itu ya? Enggak, suara saya agak serak ya. Nggak apa-apa. Dan kemudian setelah Ibu masuk Islam itu ya, berarti apakah sebelum masuk Islam, mohon maaf, sebelum masuk Islam itu, apakah Ibu pernah mencari tahu terkait dengan perbandingan agama sebelumnya dengan agama Islam sehingga Ibu itu merasa yakin dan wah kayaknya Islam yang benar nih? Pernah ya? Pernah. Saat itu saya masih kuliah. Lagi jadi saat saya kuliah, sahabat saya justru 5-5-nya itu muslim semua. Jadi saya seorangan diri yang berbeda dari mereka. Mau nggak mau dengan sahabat 5 saya ini, mereka kalau sholat azan
Lid, bentar ya mau sholat dulu. Itu saya kadang suka, ada panggilan azan kok mereka langsung gitu ke musola gitu ya. Sedangkan saya panggilannya cuma di setiap hari Minggu. Iya. Kalau berdoa memang sih berdoa di mana aja kapan aja bisa. Cuman kayaknya panggilan Allah itu ya, mereka berduyun-duyun gitu. Itu yang saya kadang suka, wah seneng ya gitu. Maksudnya dalam hati gitu, dengar azan mereka langsung gitu nyari tempat wudhu, tempat sholat gitu ya. Kalau saya kan belum. Nah, mulai mencari tahunya setelah saya mengalami apa namanya ya, pernikahan saya yang pertama dengan sesama Nasrani. Ya, situ saya langsung diceraikan secara sepihak. Padahal di dalam gereja waktu itu ya, janji seumur sehidup semati tidak boleh bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali maut. Maut berarti kalau kita sudah meninggal. Tapi kenapa kok saya diceraikan? Itu mulai di situ. Dalam masa itu saya memang masih mencari tahu. Di kampus saya mencari tahu. Dari teman-teman saya yang sahabat 5 orang ini, saya hanya kok mereka sampai mau ya berserentak mendengar azan langsung ke tempat ibadah mereka. Kemudian di tempat saya bekerja. Waktu itu saya kerja di salah satu perbankan, saya nggak usah sebut namanya. Saya punya sahabat namanya kalau nggak salah Yuli. Nah, itu juga setiap saya kemana istirahat, makan siang, mau kemana kerja gitu, kita bareng gitu, dengar azan dia langsung, Lid sebentar ya aku mau sholat dulu, Lid sebentar ya mau kesana dulu. Jadi kalau kita lagi istirahat makan di luar, dia itu nggak mau makan dulu sebelum dia melaksanakan sholatnya gitu. Nah, mau pulang kerja juga dia nggak pernah ngelewatin sholat maghribnya atau sholat isanya. Pasti di kantor juga waktu itu dia pasti langsung ambil wudhu. Jadi saya suka, oh gini amat ya, apa namanya, taat sekali gitu. Walaupun bukan berarti saya tuh nggak taat ya dalam Nasrani waktu yang sebelumnya. Cuman kayaknya kuat gitu ya. Udah gitu cara apa namanya, mereka juga berkomunikasi juga mungkin sama sahabat ya, namanya sahabat ya. Nah tuh saya pernah tanya nih sama sahabat saya nih yang waktu tempat kerja, Yul, bedanya apa sih, kita bercakap-cakap ya, Yul bedanya apa sih kalau Tuhan lo, bahasa kita ya, Tuhan lo di Islam, boleh kan mau cari tahu gitu. Terus itu kenapa Lid? Lo jangan-jangan mau dapat hidayah lo ya gitu. Terus enggak lah, cuman tanya aja. Tapi sebenarnya saya memang lagi cari tahu gitu. Cuman saya masih tutup-tutupin. Terus yang kedua, setiap pagi itu saya kalau datang ke tempat kerja ada murotal yang pernah saya dengar. Jadi setiap masuk kerja itu di meja itu ada murotal. Saya ayat suci itu kalau kita ya, saya ya di gereja, ini lagu apa ya dulu ya, karena kan saya tahu soalnya kan lantunannya kan pakai nada ada metode umi apa metode apa gitu ya. Ini lagu apa ya, kok enak ya, saya cari tahu. Nah itu saya tanya sama teman saya, Yul nanya dong, setiap pagi kan kita pernah dengar ini lagu apa sih, judulnya apa, lagu enak aja lo lagu gitu. Terus emang apaan? Itu namanya murotal, lantunan ayat suci Al-Quran. Nah itu yang saya cari tahu, kok nggak ada lantunan ayat suci Alkitab ya. Karena saya kan kritis, suka mencari tahu perbandingan, karena ya itu setiap tahun, kenapa ya Tuhan saya harus disiksa, kenapa saya harus merasa kehilangan Tuhan setiap tahunnya itu ya. Di situ ya, jadi pergolakannya itu mencari perbandingannya itu di situ ya. Sedangkan di Islam itu Tuhannya nggak ada mati, nggak ada bangkit lagi, nggak ada. Tapi tadi menarik sih pas ibu bilang ini lagu apa ya. Karena kan ibu memang dari gereja itu kan pengiring lagu ya. Iya betul. Jadi saya pikir
oh orang Islam juga ada lagunya, ini kali lagunya judulnya apa ya gitu. Tapi kenapa ya? Ibu Lita tahu nggak sih kenapa di Nasrani itu tidak ada lantunan ayat Alkitab gitu Iya, seperti itu kenapa dia. ya? Ibu pernah cari tahu nggak sih? Kalau saya tanya dengan salah satu eh, pemuka agama, kalau menurut yang pernah saya tanya ya memang nggak ada gitu katanya. Ya hanya dibaca, dihayati, sama dipakai aja dalam keseharian gitu. Sedangkan maaf kata kalau di Alkitab ya kebanyakan seperti kayak syair apa ya. Kalau untuk perjanjian lama kan kisah awal mulanya penciptaan. Mulai di perjanjian baru itu ya beda lah gitu. Jadi kalau yang perjanjian lama, kalau saya telusuri hampir sama ke Al-Quran karena kan awal penciptaan. Iya. Ya langit dan bumi awal mulanya diciptakan dalam Beberapa diciptakan masa. dari Adam dan Hawa. Itu aja. Berarti kalau yang berarti ibu ngerasa beda ya antara perjanjian lama perjanjian baru Iya. ya? Perbedaannya itu apakah dari kalimat yang dipakai atau dari kata-kata atau apa? Setiap tahun cetakannya berubah. Oh, serius Bu? Iya. Itu jadi saya kalau di setiap tahun kan pasti gereja memberikan Alkitab ya. Iya. Nah tahun ini ntar saya suka iseng gitu, suka iseng. Oh tahun kemarin atau 5 tahun yang lalu saya buka gitu ya dengan ayat yang ini. Kalau kita kan surat ya, Iya. surat. Oh dari misalnya contoh dari Yohanes atau misal dari Mazmur, saya buka 5 tahun yang lalu dengan yang saat itu beda. Nggak semuanya sih, cuman ada sedikit perbedaan gitu. Dalam hati saya kok dibedain ya gitu. Sedangkan kalau yang sekarang Al-Quran dari tulisan, dari ininya itu semuanya nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Iya. Jadi perbedaan itu maksudnya perbedaan di maknanya, tulisannya atau apanya Bu? Tulisannya berbeda, artinya juga jadi berbeda ya. Oh. Gitu. Karena misalnya apa saya nggak hafal lagi karena saya udah jarang buka ya. Iya. Saya pernah waktu sebelumnya itu saya buka gitu, kok ada tulisan cetakan yang beda gitu. Seperti itu sih. Iya. Mungkin kalau yang saya tahu sih ini ya apa tulisan Tuan jadi Tuhan mungkin ini kan, tapi ini bukan dari saya tapi dari teman-teman mualaf juga gitu yang ngomong ke saya ya seperti kodonditan dan lain sebagainya gitu kan. Insan Mongko Ginta ya. Ya Ustadz Insa Mongko Ginta yang almarhum beliau ya. Nah kemudian apa namanya ibu ini sudah masuk Islam 2009 ya kan. Nah waktu itu suami menceraikan sepihak gitu ya. Berarti masih Nasrani itu ya. Masih Nasrani. Nah di situ ibu ketika ada mohon maaf ada musibah seperti itu, apakah ibu ngerasa kalau sepertinya ini teguran deh atau apa gitu, atau mungkin ini jalan deh untuk bisa saya cari tahu tentang Islam, atau pernah nggak mikir kayak gitu? Itu sempat saya waktu diceraikan itu berontak karena nggak terima ya. Nggak sesuai dengan janji yang diucapkan di depan altar gereja. Saya merasa kok janji yang disebutkan sehidup semati nggak sesuai dengan kenyataan. Udah gitu saat itu kan saya masih muda ya, kayak masih belum bisa terima harus sendirian ngurus anak gitu ya. Tapi itu nggak ada kata-kata teguran atau apa, cuma pikir gini, mungkin ini sudah yang terbaik, jadi harus saya jalani. Masya Allah. Gitu. Iya. Akhirnya berjalannya waktu, setelah itu saya merasa ya gini ya, saat sidang perceraian itu saya sempat mimpi 2 kali rebutan anak. Tapi di dalam mimpi itu ketika perebutan anak, karena kan kalau di orang Batak ya katanya anak laki-laki harus di pihak bapaknya. Saya tuh bergumul, jadi istilahnya kayak bergumul dalam saya nggak mau pisah dengan anak-anak saya gitu. Kebawa mimpinya
itu saya seolah kayak meluk Al-Quran. Kenapa saya katakan meluk Al-Quran? Karena pada saat mimpi itu rebutan anak, akhirnya saya bisa dapetin anak, saya kabur bawa anak-anak saya ngumpet di suatu tempat, tapi ngumpetnya itu kayak saya peluk anak-anak dan memeluk kayak buku gitu. Kayak buku. Nggak tahu apa saya bawa buku atau bagaimana, pokoknya saya meluk anak-anak dan ada yang saya peluk lagi gitu kayak buku. Setelah saya sadar aman di tempat persembunyian saya pikir gini, ini apa yang saya pegang ya gitu. Terus pas saya lihat tuh tulisan kaligrafi gitu. Saya belum tahu ya saat itu tulisan kaligrafi kayak gimana. Wah, tulisan kayak gini. Nah, karena kepikiran mimpi itu, saya nanya sama sahabat saya di tempat kerja. Bukan nanya, saat itu belum langsung tanya. Waktu saya di tempat kerja, saya biasa kan jalan sama sahabat saya ini, Yuli ya. Waktu lagi jalan, terus dia mau sholat. Mau sholat, terus mau nggak mau kan saya harus nungguin dia di musola. Nungguin di depan, nggak masuk ke dalam. Cuman lagi nunggu di depan musola itu, saya sempat ngelongok ke dalam. Saya ngelongok kayak gini nih tulisan yang kaligrafi. Terus itu tulisan kayak tulisan yang pernah saya bawa, yang ada dalam mimpi saya tuh beberapa waktu yang lalu gitu. Itu saya rasa. Terus itu tertanya, itu tulisan apa sih gitu. Udah setelah sahabat saya keluar dari tempat musola itu, saya tanya, Yul, mau tanya dong, itu tulisan apa yang di dalam musola gitu? Tulisan yang mana itu? Itu tulisan yang itu tuh yang keriting-keriting itu, saya bilang gitu ya. Terus itu tulisan keriting, itu kaligrafi Lid gitu. Terus apa artinya gitu? Banyak arti, yang mana yang mau lu tanya? Yang mana gitu? Kalau enggak ini, salah satu tuh yang di depan tuh, yang saya nanya yang di depan mimbar gitu. Oh, itu lafaz Allah dan Nabi Muhammad, nabinya kita. Terus, oh ya? Terus emang kenapa? Saya cerita, aku tuh mimpi tulisan peluk itu. Wah, lu dapat hidayah, lu udah berapa kali nanya kayak gini. Alasan gitu. Udah, tapi setelah itu nggak berlanjut. Cuman saya jadi pikiran terus, kok saya bisa mimpi tulisan Islam ya gitu. Terus berjalannya waktu lagi, saya mau cari tahu, masuk ke musola dekat rumah orang tua saya. Musola saat itu sepi. Terus saya nanya sama orang musola, Pak, saya boleh masuk Pak, pinjem Alkitabnya. Saya kan nggak tahu ya. Saya pinjam Alkitabnya Bapak dong gitu. Kita nggak punya Alkitab di sini Mbak gitu. Ini deh, ini bacaan-bacaan dari tentang Islam, saya bilang kayak gitu. Nah, dia kasih buku, untuk apa ya gitu. Enggak, saya pengen tanya aja, buku Islamnya pinjem dong, boleh tidak, saya bilang gitu. Setelah itu udah dikasih tuh buku, tapi buku cerita gitu. Saya kan nggak masuk ya. Setelah itu saya bilang gini, kalau enggak ini deh Pak, pinjam buku yang banyak tulisan yang keriting-keriting itu. Saya bilang tuh dikasih Al-Quran. Nah, saya tanya gini, Pak, ini artinya apa, ini artinya apa gitu. Nah, dia bingung. Saya kan waktu itu belum berhijab. Bingung. Ya udah, bawa aja Mbak, buat Mbak aja gitu. Udah saya bawa pulang tuh Al-Quran. Nah, saya nanya sama Mbak saya. Terus, Mbak ini tahu nggak ini buku apa? Loh, kamu dapat dari mana gitu? Terus dapat dari masjid itu. Yang saya bilang, ngapain gitu? Mbak juga punya teman kecil gitu kan ya. Terus enggak, mau nanya ini artinya apa gitu. Itu mah banyak artinya. Kalau mau belajar, emang Neng mau belajar gitu. Terus enggak, mau tanya artinya aja. Nah, dari situ saya mau cari tahunya dari situ, karena ngelihat satu asisten rumah tangga sholatnya rajin, terus ngelihat teman-teman, kemudian ke bawah dalam mimpi gitu. Masya Allah. Berarti sebenarnya hidayahnya itu kan udah banyak menghampiri ya? Iya. Ya kan? Dari mulai apa tadi tuh? Mimpi. Awalnya mimpi ya? Mimpi, iya. Tapi sebelum mimpi sebenarnya ada lagi tuh yang dari si Mbak itu ya? Iya. ART, terus mimpi, terus kemudian ketemu sama temen yang sama mendengarkan murotal juga. Sama mendengarkan murotal. Wah, itu jadi banyak sekali ininya ya, apa sih rentetannya ya. Iya. Tapi ibu waktu itu memang ketika proses itu merasa ini nggak sih, wah kayaknya aku lagi dapat. Belum ya? Belum. Apa di pikiran ibu waktu itu? Waktu itu cuma pengen tahu aja, sekedar ingin tahu aja. Tapi yang paling lebih menguatkan lagi Natal ya. Natal. Yesus lahir dari
Bunda Maria dan Yusuf. Sedangkan kalau udah lahir, maaf ya, Yesus lahir. Nah itu mulai lagi tuh saya cari tahu lagi. Yesus lahir. Yesus itu anak Allah. Anak Allah. Tapi kan ini kan anaknya Bunda Maria dan Yusuf. Yang sebenarnya tuh anaknya siapa gitu. Itu yang saya cari tahu lagi. Mulai saya bingung lagi. Jadi istilahnya dengan rutinitas ke gereja, mengikuti hari-hari raya, itu kayak semacam ritual yang harus diikuti karena memang itu sudah kebiasaan setiap tahun gitu. Tapi untuk mencari taunya, wah kayaknya nggak dapet ya gitu. Saya pernah nanya juga ke pendeta. Terus ya memang sudah seperti, jadi nggak bisa detail sekali. Ya memang sudah seperti itu jalannya kelahiran Tuhan kita sampai dia mati untuk menebus dosa kita. Tapi saya nggak dapat. Oh, nggak dapat penjelasan detailnya ya? Yang lebih memuaskan akal. Iya, dan memuaskan akal dan juga kena ke hati tuh nggak dapat. Oh, berarti Bu waktu itu nanya ke pendetanya itu apa Bu? Kenapa Tuhan kita mati gitu? Kenapa Tuhan kita harus disiksa sampai mati? Kenapa Tuhan kembali lahir lagi? Lalu kenapa dia bangkit? Ya karena memang dia yang maha kuasa. Dia penebus dosa dan akan menjadi juru selamat kita di akhirat nanti, di akhir zaman nanti gitu ya. Terus itu berarti nanti setiap tahun kita akan merayakan kematian Tuhan. Terus? Ya memang seperti itu. Tuhan tuh harus mati. Terus habis itu saya ingin lebih kritis lagi. Udah. Sampai ditanya, kamu dari saya orangnya memang kritis. Tapi semakin saya kritis, saya sampai disuruh untuk mandi selam lagi. Baptis lagi. Tapi saya nggak mau. Terus dibacain roh kudus. Apa ya? Bla 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 gitu ya. Sampai saya bilang kayak gini, orang saya nggak kenapa-napa. Saya tuh nggak sakit, Pak Pendeta. Saya nggak kenapa-napa. Saya cuma pengen tahu aja. Tapi kamu takut nanti kemasukan roh-roh jahat. Gitu. Jadi dialihannya saya pasti sudah kena roh-roh jahat. Iya. Gitu. Dibacain bahasa roh. Sampai saya suruh jatuh, padahal nggak mau jatuh. Kan ditekan kepala gitu, didorong dari belakang, didorong dari depan, sampai saya kritis gini, orang saya nggak kenapa-napa kok. Sampai kesel gitu ya. Oh berarti udah di dalam air itu ya? Bukan, saya nggak mau. Oh nggak mau, berarti masih di atas. Masih di atas. Dipaksa Harus jatuh gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah deh saya jatuh aja deh. Abis itu saya bangkit lagi. Dibilang orang saya nggak kenapa-napa. Tapi pendetanya masih kekeh ya. Iya. Setelah itu saya gini, keluar juga deh, nggak salah tempat. Salah tempat maksudnya? Maksudnya salah tempat untuk bertanya. Orang saya mau nanya, kenapa Tuhan saya harus mati gitu? Kenapa Tuhan saya lahir? Lalu kenapa ada anak Tuhan, anak Allah? Kan bukannya itu anaknya Maria dan Yusuf, gitu. Tapi katanya itu perantara dari Tuhan. Padahal kan sebenarnya Ibu Lita itu cuman ingin bertanya. Kalau misalkan jawabannya memang bisa memuaskan akal, Ibu Lita tetap taat gitu kan? Betul. Bukan sayangnya ya, memang kenyataannya nggak bisa dijawab dengan lugas. Iya. Malah saya dibilangnya sudah kena roh-roh jahat. Oh berarti saya dapat lagi nih Bu. Biasanya kan kalau ada orang-orang Nasrani yang kritis terhadap agamanya itu, biasanya dia langsung, udah kamu percaya aja seperti itu. Itu namanya kan kalau nggak salah dogma atau doktrin lah ya, dogma. Yang kedua nih Ibu tadi tuh, wah kayaknya kamu kena roh jahat. Iya, sepertinya sudah kena roh-roh jahat, langsung dipanggil para apa sih kalau dibilangnya dulu ya, aktivis yang lainnya gitu, untuk melakukan bacaan roh-roh kudus katanya. Roh kudus. Iya, katanya saya sudah kemasukan roh jahat. Padahal saya bilang gini, Pak Pendeta, saya tuh sebenarnya ingin bertanya aja gitu. Udah saya keluar aja dari sini Pak Pendeta, terima kasih. Pulang. Tapi itu di gereja yang biasa Ibu datang? Oh bukan, saya ada gereja lagi, komunitas gereja, saya nggak usah sebutkan. Iya. Berbeda lah gerejanya. Karena gitu yang saya tanya itu pendetanya juga cukup terkenal. Oh, berarti gereja besar ya? Gereja besar.
Iya, iya. Berarti artinya gini, untuk, mohon maaf ya, ini mungkin bahasa pasnya begini, mungkin untuk mengalihkan pertanyaan kritis yang dalam tanda kutip tidak bisa dijawab, ya dengan itu tadi, dua itu. Iya. Kalau nggak dogma ya pengalihannya untuk kemasukan roh jahat lah, atau setan atau apalah gitu. Tapi kenapa saya ketawa ya? Saya agak lucu aja gitu kan. Padahal kan kalau ibu selama sudah masuk ke Islam itu kan tanya sono sini kan silahkan aja gitu kan. Iya, betul. Dan itu jawabannya kan diterangkan secara lugas, detail Iya, gitu kan. Baik Bu, selanjutnya ke ini Bu. Setelah ibu 2009 memutuskan untuk bersyahadat. Wah, ini pasti keluarga terguncang sekali pastinya. Sangat. Kamu ini udah saya didik di gereja, kenapa malah Tapi saya nggak langsung ngomong. Oh gitu, gimana Bu ceritanya? Waktu saya mau syahadat itu emang udah kuat hati ingin masuk Islam. Tapi saat bersyahadat itu kan saya kan dituntun ya sama ustadz yang akan mensyahadatkan, didampingi dengan Umi ya, Umi Michelle dan Umi Alex saat itu. Itu saya sambil tutup, sebelum syahadat kan saya berwudu dulu, diajarin berwudu gitu. Saya tutup mata, itu dalam bayangan saat saya menutup mata di lafazkannya syahadat, muka keluarga saya, terutama keluarga inti ya, kayak mama, bapak, adik-adik sama keluarga lah yang intinya, itu sampai saya sempat nangis yang terutama ke mama. Muka mama mungkin karena ibu yang sudah melahirkan ya, itu berkecamuk, nanti bagaimana ya ngomongnya, jangan ngomong dulu gitu. Jadi saya simpan sendirian. Tuh Umi juga berpesan, nanti panduan bukunya yang kecil tuh dikasih yang kecil tuh, nanti bacanya pelan-pelan aja, kalau nggak tahu ucap aja selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau belum hafal Al-Fatihah, baca juga boleh gitu. Sama dikasih mukena satu, itu ngumpet-ngumpet saat dikantongin plastik, diumpetin, diuntel-untel gitu. Takut ketahuan. Takut ketahuan. Itu cuman mukena sama buku panduan. Tadinya mau dikasih Al-Quran apa segala macam udah gitu dari Umi, cuma saya nggak mau, takut karena kan Al-Qurannya kan yang cukup besar ya. Saya masih nolak waktu itu, nggak usah Umi, takut ketahuan gitu. Jadi saya mukena itu juga kecil yang di perut gitu ya, jadi masih bisa ketutup lah, tapi tetap aja ketahuan. Nah kalau ketahuan kenapa itu? Gimana tuh? Ceritanya saya nggak bawa itu mukena, saya taruh spring bed itu di selipan spring bed. Spring bed yang di bawahnya itu kan yang bertumpuk tuh ya, situ. Nah itu ketawanya karena anak saya yang nomor 2 itu dipangku sama mama. Saya tuh masih kerja tuh, belum pulang kerja. Anak saya yang nomor 2 bilang gini, kan orang Batak ya, bilangnya opung. Pung, lagi nonton sinetron ya, pas lagi sholat. Anak-anak saya mungkin, anak-anak udah pernah ngeliat saya sholat gitu. Mama ngapain? Shh, mama mau doa dulu. Tapi perlahan-lahan saya ngasih arahan ke anak, sebenarnya yang sesungguhnya agama yang benar tuh ini ya, Islam. Karena anak-anak saya kan masih sekolah di sekolah Kristen. Nah, terus gitu ya, kan saya pikir saya nggak usah terlampau ini dulu ke anak-anak gitu ya. Kata Umi juga pelan-pelan aja, Lid, nanti ajak mereka ngobrol, kayak cerita kalau yang sesungguhnya Yesus itu adalah Nabi Isa, dan memang melalui perantara Allah dilahirkan melalui Maryam. Kalau di Kristen Bunda Maria. Tapi Bunda Maria itu sebenarnya tidak punya suami, dia hanya seorang wanita perawan suci yang diberikan tiupkan ruh ke dalam janinnya, rahimnya. Nah itu pelan-pelan aja kayak cerita dongeng aja, Lid gitu. Nah Umi juga ngasih buku-buku cerita tentang nabi-nabi tuh. Ya udah saya ngikutin ceritanya Nabi Isa, terutama Umi kasih cerita Nabi Isa. Nah waktu itu anak saya balik lagi, kenapa saya ketahuan, anak saya yang nomor 2 mungkin masih umur 4 tahun atau 3 tahun ya.
Nah, terus habis itu spontan namanya juga anak kecil. Pung, itu kayak mama tuh. Itu tuh yang putih-putih tuh, kayak malaikat, kayak hantu, kayak karena kan bukan hanya putih. Iya, iya. Terus, hah? Mama kamu seperti itu, kata mama. Terus iya, Pung, mama sekarang setiap malam sama setiap pagi udah seperti itu. Udah kayak malaikat-malaikatan. Terus kadang-kadang kayak main hantu-hantuan. Aduh ya Allah, kalau ingat cerita waktu masih mereka kecil lucu ya. Terus habis itu langsung mama saya tuh gendong anak saya, terus dipanggil tuh asisten rumah tangga, karena kan yang ngajarin soal kan mbak. Terus habis itu disidang tuh si mbaknya, saya belum pulang kerja. Terus habis itu ditanyain, diacak-acak isi kamar, lemari dibongkar-bongkar, nggak ketemu. Terus habis itu, Pung, mama naruhnya di bawah tempat tidur. Tahu Anda sudah, baru si mbak WhatsApp tuh. Yeah. Bu, ibu udah ketahuan masuk Islam sama Opung. Dreng, saya, ya Allah, ini udah mungkin udah saatnya ya. saya kasih, udah saatnya saya sampai cerita ke mereka. Waktu itu sempet saya nyimpen kemualafan saya ada sebulan. Jadi iya, waktu saya syahadat nggak sampai sebulan, 2 minggu. Jadi waktu saya syahadat itu masih mau mengarah menjelang bulan Ramadan tuh. Nah, bulan Ramadan terus Umi ngarahin saya, Lita sekuatnya aja dulu puasa. Pertama puasa setengah hari dulu, nanti kalau kuat lanjut lagi setengah hari sampai Lita kuat seharian penuh gitu. Tahu nggak, waktu dalam itu kan belum tahu. Itu orang tua nggak tahu saya udah menjalankan puasa. Nah, pas lagi hari Minggu pulang gereja dong, itu tetap tuh saya, kamu udah makan? Udah mah gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan. Yuk kita makan nih, makan siang yuk. Aduh ya Allah, makan siang lagi. Bingung dong, saya kan lagi jalanin puasa gitu. Itu ikut masuk ke gereja itu saya cuman istighfar aja. Kadang kalau lagi ibadah berjalan saya keluar, duduk aja gitu ya di pelataran pinggir-pinggir gereja gitu ya. Boleh ya keluar ya? Hah? Boleh keluar ya? Boleh ya. Keluar bebas boleh. Nggak masuk ibadah juga boleh. Nongkrong makan di tempat jajanan juga boleh. Padahal lagi ibadah ya? Lagi ibadah, padahal sebenarnya nggak boleh ya. Boleh, ya. Cuman bebas aja gitu. Terus pas lagi pulang, aduh diajak makan siang lagi nih, gimana ini ya? Saya pikir gitu. Terus, Mah masih kenyang gitu. Kita makan sama-sama. Terus habis itu, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah ampun, gak ikut puasa sehari penuh, batal lagi, ya batal. Kan mau nggak mau kan, nanti mereka curiga kan ya. Nah, yang kedua minggunya tuh kata, berarti kamu kalau selama ini, waktu itu disuruh pulang dulu. Kamu di mana? Udah jam berapa ini? Kok tumben belum pulang? Oh, yang pas ketahuan ya? Iya, pas ketahuan, karena saya di musola deket rumah mama itu yang saya minta Al-Quran itu. Saya duduk aja. Ya Allah, saya takut diapain ya gitu. Sebenarnya ada rasa takut, rasa takut mau minta tolong, minta ditemenin sama Marbot juga nggak mungkin. Karena saya nggak punya teman buat dampingin saya. Terus saya telepon Umi, udah baca bismillah aja, Lid. Baca bismillah, istighfar terus. Kalau ada apa-apa telepon Umi nanti jemput gitu. Nah, dari situ saya hadapi mama di situ, udah duduk semuanya kayak ruang sidang, udah saya duduk. Habis itu Pung, mama Pung tanyain aja deh. Mama kan suka main apa? Hantu-hantuan, suka kayak putri-putrian yang putih-putih gitu. Itu aduh Nicholas, saya bilang gitu, baru-baru kan namanya Nicholas gitu kan. Ternyata kamu yang buka gitu. Udah dari situ saya cuma diam duduk. Ditanya, apa benar kamu sekarang udah mulai ikut-ikutan Islam gitu? Saya diam, saya jawab apa gitu dalam hati. Sudah, dalam hati bismillah. Iya mana? Dari situ saya katakan kalau saya sudah masuk Islam. Ya biasalah ya. Setiap para mualaf yang mungkin yang apalagi yang wanita ya, udah pasti menghadapi keluarga besar itu seperti apa. Marah ya udah pasti. Marah, terus udah gitu ya marah, sempatlah
gitu. Sempat apa? Tapi Ya, sempat cuman marah doang atau berdebat iya. debat? Terus marah udah pasti. Sampai akhirnya saat itu juga diusir saya nggak mau pergi kalau nggak sama anak saya. Memang sempat diusir, tapi saya harus bawa anak saya. Sempat juga rebutan kalau anak-anak tuh nggak diperbolehkan untuk dibawa. Katanya mereka, kamu pergi, cucu mama di sini. Mama nggak mau, cucu mama murtad juga seperti kamu. Bahasanya murtad juga. Bahasanya murtad. Gitu. Tapi saya tetap bertahan. Akhirnya saya nggak mau pergi. Iya mah, aku tetap bertahan untuk anak-anak. Tapi saya nggak ngomong kalau saya itu bertahan. Karena mama, kamu harus janji, kamu nggak boleh ninggalin Yesus. Iya mah, cuman iya doang. Tapi saya nggak ngomong saya akan balik ke gereja. Iya mah, karena saya bertahan karena anak-anak saya gitu. Yang mereka nggak mau saya dipisahin. Gitu. Jadi apa? Cuman kemarahannya cuma kemarahan di mulut aja ya? Kemarahan di mulut, tapi melakukan fisik sih enggak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah tuh ya. Sempet sih ada fisik, tapi setelah berapa tahun kemudian. Oh, kok malah berapa tahun? Berapa tahun kemudian. Kenapa itu? Karena sempet ya, saya kan bilang saya memang udah mantep di Islam. Karena kan dalam prosesnya saya ikut mauin mereka ke gereja apa bagaimana, saya lama-lama berontak dong. Saya sebenarnya nggak mau seperti ini. Saya ingin kafah lah ya, kafah dalam Islam. Karena saya bukan karena masuk Islam tuh bukan karena orang lain, karena saya mendapatkan hidayah dari Allah sendiri, bukan karena ajakan seseorang. Jadi saya merasa batin saya harus bisa. Untuk apa saya sudah syahadat tapi saya kayak berbohong dan sandiwara harus ikut ke gereja, nggak melakukan sholat 5 waktu seperti itu. Tuh sempat sampai anak-anak saya dipisahin sama saya, dan terakhir tuh yang perempuan diambil dari pondok. Saya kan taruh di pondok, maksudnya saya ingin yang dua kan sempat nggak bisa saya taruh di pondok karena udah dipegang sama orang tua saya. Yang ketiga perempuan, udah saya harus masukin anak saya pondok supaya pasti insya Allah dia yang akan mengajarkan saya lebih kafah lagi dalam agama Islam gitu. Alhamdulillah dia teman saya ngajar saya Iqra juga. Kalau saya bacaannya salah mah bukan ini bacaannya, lafaznya begini. Nah itu sekarang dia yang ngajarin saya. Alhamdulillah ya, seru banget itu ya. Alhamdulillah kelas 3 udah ngajarin saya. Kelas 3 SD maksudnya. Iya. Nah itu ceritanya apa tuh yang setelah beberapa tahun kemudian ada apa sih namanya tadi, kekerasan yang lain? Kekerasan dalam saya keislaman saya, yaitu mereka nggak setuju anak saya dimasukkan ke pondok pesantren. Jadi mereka ngambil anak saya secara diam-diam. Jadi mereka ngaku mau ngajak jalan-jalan, mau kasih jajan, ternyata nggak dibalikin ke pondok. Ya Allah. Begitu. Terus saya jemput lagi dong ke rumah orang tua saya. Itu anak saya diumpetin nggak tahu kemana. Itu brok, saya tuh benar-benar hilanglah semangat hidup. Sempat udah dijauhkan dari anak. Ada kepikiran juga apa balik aja demi anak gitu. Sempat gitu ya. Saya harus balik lagi. Tapi balik lagi harus pura-pura lepas lagi ini. Ya saya sempat lepas jilbab lagi. Akhirnya saya beraniin, nggak boleh lepas. Yaitu datang ke rumah orang tua mau ngambil anak saya, yaitu mulai itu terjadi kekerasan. Ada bahasa, untuk apa lo datang? Mau naruh anak lo lagi pondok pesantren? Mau lo taruh lagi di tempat yang susah-susah? Udah cukup lo aja yang susah di Islam, nggak usah bawa-bawa anak. Gitu. Nggak usah sampai anak lo juga dibawa susah dalam agama lo itu. Gitu. Ya Allah, Rabbi. Seperti itu. Jadi tapi saya bertahan. Lo itu kan anakku, saya berhak dong sama anak aku, gitu. Terus habis itu anak-anak, tapi bukan berarti taruh di pondok pesantren lah gitu loh. Ya kan itu kan hak saya mau naruh anak di pondok pesantren supaya lebih dalam Islamnya gitu. Dibilanglah so apalah segala macam.
Akhirnya ya udah mulai saya ditarik, kaki Ya Allah, ditarik, ini jilbab ditarik, sampai sempat ketusuk juga Allahu ke Akbar. ini ya apa jarum pentul. Jarumnya, ya Allah Rabbi. Kalau nggak salah itu yang menolong saya security komplek. Komplek ya. Jadi kalau nggak ada security mungkin saya kesakitan terus di situ. Iya. Sampai anak saya di kamar tuh udah ditutup, dia udah teriak-teriak mama gitu, tapi tetap Ya nggak Allah. boleh keluar. Akhirnya kata security, udah Bu pulang aja, doain aja banyak-banyak supaya nanti dia bertukar dengan anak. Udah, akhirnya saya pulang. Tapi dalam kondisi saya nggak bawa anak, itu luar Sedih biasa sakit banget banget. itu. Nggak ya namanya juga saya udah megang anak, saya udah ngerangkul anak, Iya. udah dipangku, udah saya ciumin, tiba-tiba saya bilang saya mau bawa anak saya ini, nggak apa-apa yang satu ini aja perempuan, teman saya, karena dia cuman teman saya tuh nggak boleh, langsung ditarik gitu. Allahu Akbar. Jadi saya ada trauma juga waktu Iya, itu. iya. Trauma kalau melihat kekerasan, saya langsung ketakutan. Oh Allah. Apalagi dari keluarga sendiri. Cuman saya nggak bawa hati, nggak bawa. Ya nggak dimasukin ke Nggak dalam hati ya. dimasukin ke hati itu. Banyak yang bilang laporin aja, enggak. Biar gimana juga itu kan keluarga saya. Iya, orang tua juga kan. Berarti itu kekerasannya hanya sampai penarikan aja ya? Iya. Apa sih namanya, rambut ditarik gitu ya? Ditarik. Sempet sih, ini tulang ekor saya juga sakit. Iya. Dipukul? Kan ditarik dari tangga, turun jatuh. Allahu Akbar. Berarti dari lantai 2 ke bawah? Bukan lantai 2, jadi dari lima anak tangga ditarik kaki saya gitu. Sempet sih ponakan saya ngelihat, tante gitu, saya tuh tolong tante gitu. Udah tuh, jadi yang ngelihat itu cuma menonton aja. Iya. Sampai saya ngelihat tatapan mata ke mata untuk minta tolong, saya ditolong dong, karena saya cuma butuh anak saya gitu. Saya cuma pengen deket sama anak saya, jangan dipisahkan gitu. Tapi mereka kayak tatapannya kayak apa ya, kayak ngeledek, cuy gitu. Iya. Udah rasakan aja itu di agama Islam gitu. Iya. Cuman ya udah, cuman saya nahan nangis, mau minta tolong sama siapa, semuanya situ kan Kristen semua. Gitu. Akhirnya ya itu saya teriak-teriak minta tolong karena udah kesakitan, security datang. Oh, kedengeran security ya? Iya, karena saya udah kesakitan banget. Namanya juga dari anak tangga berapa saya nggak hafal ya. Cuman saya pertengahan ada. Pertengahan ada. Berarti itu mau ngambil anak tuh di atas. Ngambil anak. Karena saya sempat lari mau ngejar anak. Tuh tangganya itu kayu atau lantai ubin? Ubin kan sakit semen tuh, ujung-ujungnya itu kan sakit. Allahu Akbar. Jadi emang jujur kalau saya sempat ngeronsen. Ya. Sempat ada retak. Ada retak. Iya, jadi kalau saya duduk di bawah nih nggak bisa lama. Nggak bisa lama ya? Iya, jadi kalau nih kayak sebenarnya duduk begini juga saya sebenarnya udah nahan sakit. Udah nahan sakit. Gitu. Ya Allah Rabbi. Jadi kalau duduk tegak lurus itu udah sakit. Jadi kadang harus miring gitu ya. Miring kiri, miring kanan. Miring gitu. kanan, ya Allah. Dan alhamdulillahnya Umi saya ngajarin saya terapi ruku, terapi sujud. Oh, gitu. Masya Allah. Jadi dari sini untuk ruku, sujudnya untuk tulang ekor. Itu ada efeknya berarti ya? Alhamdulillah ada efeknya. Gitu. Terus katanya berenang, jalan di dalam air. Kalau kata dokter kesehatan medis ya, katanya untuk pemulihannya berjalan di dalam air. Akhirnya saya pernah sih proses pemulihannya dengan berjalan di dalam air. Tapi yang malah lebih enaknya ke ruku dan sujud. Sujud, Masya Allah. Memang benar ya. Sholat itu untuk kesehatan juga betul, loh. Jadi dengan kita sujud itu semuanya ketarik, apalagi memunculkan subhanallah gitu ya. Iya, sambil memuji Allah gitu ya. Itu alhamdulillah udah mulai berangsur pulih. Walaupun kalau saya ronsen sekali lagi, keretakannya itu belum bisa ini, cuman parah nggak Bu retakannya? Parah, apalagi ini nancep ya, jangan ke dalam gitu. Sampai tarik, sampai lepas, sampai ke belakang. Berarti itu sempat ada sedikit masuk ke dalam sini? Masuk. Berdarah dong Bu? Berdarah, orang jilbab saya juga sampai ngeluarin darah. Allahu Akbar. Cuman nggak apa-apa, itu kan yang melakukan kan keluarga sendiri ya, adik sendiri, tapi saya nggak ada rasa benci. Justru saya, maaf nih, kangen banget dengan mereka, cuman saya nggak bisa daya untuk bertemu. Karena bagaimana kalau harus bertemu mereka nih, saya pengen nangis. Saya mungkin kalau ada yang mendengar dari keluarga saya ingin kalian tuh ngerangkul saya, menerima seadanya saya kalau saya tuh udah Islam gitu. Jangan benci saya dengan jilbab. Berarti Ibu kangen banget ya sama Ibu. Ibu masih apalagi ada dengan anak-anak.
Anak-anak. Anak-anak masih saya di kan yang sana 2 orang dulu. masih di sana. Oh, laki-laki semua ya? Laki-laki dua-duanya. Pokoknya kalau udah ngomongin keluarga, walaupun saya pernah disakitin, Tetap. tolong jangan suruh saya untuk lepas jilbab, itu Masya Allah. aja. Betul. Nggak bisa. Allahu Akbar. Jadi keimanan ibu udah kuat banget ya, tertancap ya Bu ya? Saya pernah nih ya, waktu anak saya dibawa, yang 3-3-nya itu saya dipisahin. Dari ada teman yang menyarankan, udah buka aja dulu untuk sementara, ikhtiar, namanya juga ikhtiar gitu. Saat buka tuh kayak saya merasa Bersalah. bukan bersalah, kayak merasa telanjang ya. Oh, Kayak saya nggak pakai Masya baju Allah. gitu. Aduh, rambut kelihatan, telinga, leher kelihatan. Kadang saya, aduh risih banget ya Iya, gitu. iya, Akhirnya saya cepat-cepat masuk ke dalam rumah mama. Demi anak, saya datang bisa bercengkrama dengan anak tuh waktu itu kayaknya luar biasa. Iya, Waktu saya benar-benar saya pakai untuk mereka gitu. Masya Allah. Gitu. Kenapa anak saya bisa kebawa lagi? Saya mungkin karena rutin saya datang gitu ya, kan ikhtiar saya, nggak apa-apa saya lepas jilbab gitu ya. Nah, saya tahu datang ke musola dulu, lepas dulu itu yang tadinya marbot, perasaan tadi masuknya pakai jilbab, kok keluarnya udah nggak pakai jilbab gitu ya. Terus itu, aduh, nunduk-nunduk kepala ada nih. Udah, akhirnya saya akalnya gini, pakai hoodie. Oh, pakai hoodie. Ya. Nanti udah nyampe rumah mama, hoodie-nya dilepas, kepalanya masuk ke dalam Iya. rumah. Itu aja sih. Itu ikhtiarnya ya? Iya, ikhtiar saya. Akhirnya pas lengah, saya bilang saya mau ajak beli apa gitu di salah satu supermarket depan. Ya, nggak apa-apa. Kita cepet balik ya gitu. Biasanya kan saya dibuntutin, diantar, diikutin segala macam. Ini ya udah ntar cepet balik ya, udah mau maghrib nih ya. Langsung saya bawa pergi anak saya. Oh, Masya Allah. Sampai sekarang kebawa. Oh, berarti itu setelah kejadian itu ya, Iya, yang ditarik-tarik itu ya? Itu juga saya dipisahinnya ada hampir setengah tahun ya, 6 bulanan. Lama juga Bu ya? Saya tuh yang namanya Ya Allah. semangat tuh nggak ada. Sampai sempat saya balik lagi aja ya ke Kristen iya, gitu. iya. Tapi kan itu kan karena bisikan setan ya. Tuh Umi sama beberapa ustadz bilang, doain aja terus, Al-Fatihan terus, supaya anak merasa juga ada kerinduan sama ibunya. Minta petunjuknya itu, bawa balik lagi, bawa kabur lagi anak saya. Gitu. Walaupun yang 2-nya belum bisa saya bawa. Tapi ini setelah yang paling besar berarti yang dibawa ya? Yang paling kecil malahan. Yang dibawa? Iya, yang kelas 3 SD ini yang ngajarin saya Iqra. Oh. Ini yang paling kecil. Oh, berarti yang paling besar masih di sana. Iya. Laki-laki lah ya? Iya, dua-duanya. Ada duanya laki-laki Iya. lagi. Berarti sampai sekarang yang ibu bawa ini masih nggak ada intervensi dari sana lagi ya? Belum Udah ada? nggak ada. Saya sempat bilang gini, sudah cukup, kalian nggak usah lagi bikin saya trauma dengan perlakuan kalian. Saya mau tenang menjalankan agama saya juga nggak pernah mengganggu kalian, tolong jangan ganggu saya ya. Kalau saya mau datang ke sana untuk nemuin abang-abang gitu ya, karena kan abangnya di sana, adanya juga kangen pengen ketemu abangnya, tolong jangan dibawa lagi saya kabur. Saya sempat trauma, bang, jangan pisahin mama lagi sama dede ya gitu. Udah, akhirnya lama-lama mereka ngerti. Alhamdulillah. Nah, sampai sekarang juga saya jaga jarak ke sana karena itu mereka masih belum bisa nerima saya berjilbab gitu. Kalau saya berjilbab, tatapannya nggak suka. Daripada saya menimbulkan mereka tatapan yang tidak suka, kan menimbulkan dosa ya. Jadinya ya udah saya jarangin, paling saya kirim makanan. Masya Allah. Gitu. Sabar banget Bu. Iya. Kalau nggak, kalau ini cuma satu-satunya jalan sabar doang ya. Sabar. Tapi Ibu nggak nyesel Bu, masuk Islam sudah Enggak. dijatuhin dari tangga, dipukul. Cut dulu dong. Ya boleh. Mau minum? Nggak apa-apa, saya ambil sendiri aja. Nggak, ini diambilin ntar. Nggak apa-apa, minum dulu boleh ya. Kalau udah nangis sedih, pengen minum Apa-apa, ini aja minum deh, aja dulu, Bu. angetin aja. Masih hangat nggak? Sedikit. Sedikit ya? Di bawah Ji, di lantai 1 Ji. Hah? Hangat Ji. Enggak, itu yang hangat di lantai 1 soalnya. Ya udah. Udah ya. Oke. Mulai Dan. Ya. Tapi Bu,
ibu nggak ngerasa nyesel gitu masuk Islam? Enggak, saya nggak ada penyesalan masuk Islam. Justru dengan berbagai ujian, saya makin, kalau saya habis sholat ya, merenung ya, mengalami semua ujian itu, Allah sayang banget ya sama saya sampai Masya diberikan Allah. ujian seperti ini. Kayak seolah kalau setiap saya merenung gitu ya, aku sayang dengan kamu. Kuat nggak kamu dengan apa yang saya berikan ini? Itu nggak tahu ya. Mungkin kayak saya bercakap-cakap dengan Iya, Allah. iya, iya. Ya, saya kuat. Saya juga mau ikut terus seperti ini. Kayak seolah-olah ini yang aku beri, terima aja gitu. Karena saya mau melihat keimanan dalam Islam seperti apa. Sejauh ini kuat nggak gitu? Ya, saya kuat. Gitu. Masya Allah. Gitu kayak kalau dirunut ya sakit ya. Iya. Iya. Jadi kan udah sampai ditarik dari Itu kan dari keluarga. Iya. Dari sekitar belum Hah? lagi. Dari sekitar gimana Iya, tuh? dari sekitar tempat saya kerja, dari pertama kali saya bekerja saya kan kerjanya di bidang pendidikan, Iya. yang mengurus anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu kan harus super sabar. Iya, betul. Yang namanya kan mereka nggak bisa diem ya, Iya. super aktif ya. Terus habis itu anak itu pernah tanya, kok bunda sabar banget sama aku kan nakal. Dia pernah ngomong kayak gitu. Habis itu, iya bunda sayang sama kamu karena Allah juga sayang sama kamu, saya bilang kayak gitu. Tuh, dari situ. Nah, tapi ya itu dari lingkungan kerja juga mereka nggak melihat kontribusi saya seperti apa, itu nggak ada apresiasi. Tuh. Nah di situ saya melihat dari lingkungan, ternyata bukan Islamnya yang salah, lingkungan mereka untuk menerima saya tidak melihat. Kalau saya tuh ingin memberikan yang terbaik, tapi yang arahnya saya ingin lebih maju, tapi saya mengajukan kemajuan itu nggak dilihat, nggak dinilai, nggak dipandang lah ya, nggak digubris. Istilahnya ya sudahlah, diberdayakan aja gitu. Secara nggak langsungnya begitu ya? Iya, saya kan bisa melihat ya, bisa merasakan mana yang sudah memberikan nilai, lalu diberikan apresiasi lah gitu ya, ke tingkat yang lebih apa lagi gitu. Jadi kalau saya nggak dapat ya, bertahun-tahun. Ya mudah-mudahan ibu setelah ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Amin. Tapi ibu udah bersuami lagi? Sudah ya. Udah nikah lagi tahun berapa bu? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun jalan, baru 2 tahun jalan ini. Masya Allah. Jadi yang anak saya nih yang ngajarin Iqra itu juga diperdalam lagi sama suami saya. Oh, Masya Allah. Jadi kita saling belajar ya. Tuh. Terus dia juga yang mengingatkan, istiqomahnya jangan putus sebelum seperti kamu belum mengenal saya. Kalau bisa dikuatkan lagi istiqomahnya, jangan pernah tinggalkan sholat ya gitu ya, biasa ya kalau suami ya ingetin. Terus kadang ada gesekan dari tempat kerja gitu ya, itu berarti Allah makin sayang sama kamu gitu. Betul. Jangan merasa putus asa. Enggak sih, cuman yang jadi pertanyaan, apakah mereka yang lahir dari Islam itu tidak mendapatkan ilmu tentang adab dan akhlak itu cuma itu aja sih. Karena kan sekarang saya lagi belajar nih di pembinaan. Saya nanya sama beberapa ustazah dan ustadz atau ustazah, ajarin kita dong tentang adab. Karena kan kalau para mualaf kan pasti kan berinteraksi ya. Iya, betul. Mau dong kita ajarin tentang akhlak juga, bagaimana kita harus bersikap ketika kita diperlakukan seperti ini oleh mereka, kita harus bagaimana, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita mengeluarkan kata-kata. Masya Allah. Jadi sekarang ibu lebih tambah bersyukur ya? Bersyukur, alhamdulillah. Kemudian dapat suami lagi yang sangat baik, solih lagi ya. Insya Allah. Terus juga bisa ngajarin anak ibu yang alhamdulillah. Ya kan? Dan sekarang mungkin bisa dikatakan lebih baik ya dari yang sebelumnya kehidupan ibu ya. Alhamdulillah, walaupun dulu berkecukupan,
Kalau sekarang berkecukupan karena Allah, alhamdulillah. Iya ya, karena kan mohon maaf, ibu kan sebelumnya kan kerjanya juga tempatnya di mana, di perbankan, Iya. di kantor gitu Iya. kan. Terus kemudian dari keluarga juga kan yang sedikit berada mungkin lah ya, Betul. seperti itu. Nah kemudian setelah ibu masuk Islam malah 180 derajat. derajat. Tapi di situ ibu tadi saya tanyakan sama sekali nggak menyesal. Nggak menyesal. Padahal udah mohon maaf dijatuhkan oleh Iya. keluarga, fisik juga, Iya, betul. verbal juga. Semua diambil. Semua diambil, termasuk anak-anak juga. Terus mohon maaf suami yang sebelumnya ninggalin juga Iya. gitu kan. Bahkan dokumen asli saya juga ditahan Sama keluarga sampai sekarang nih. sampai sekarang. Ijazah kelulusan saya. Yang kuliah itu juga? Iya. Ya Allah. Supaya saya susah untuk cari Allahu lahan Akbar. pekerjaan ya. Cuma nggak tahu ya, Allah maha baik. Betul. Allah ada aja kasih jalan untuk Itu saya dia. bisa dapat kerjaan. Ya karena Betul, kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Jadi Allah itu tidak memberikan beban atau ujian setiap hambanya itu melebihi kapasitasnya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi gini, kalau bisa dikatakan kalau saya ada di posisi ibu, itu pasti saya nggak sanggup. Oh, Ibu sampai dijatuhin dari tangga, Iya. dibentak-bentak, dimarah-marah. Iya. Itu saya pasti nggak sanggup, apalagi sama keluarga sendiri gitu kan. keluarga sendiri. Terus sekarang posisinya ibu jauh dari anak-anak gitu kan. Iya. Itu makanya tapi ibu sampai saat ini masih bertahan karena Allah tuh tahu ibu tuh Bisa. sanggup, mampu gitu kan. Tapi kalau ibu nanya saya, pasti saya nggak sanggup. Apalagi dijauhin dari anak ya. Itu dia. Apalagi perempuan. Aduh ya Allah. Aduh, perempuan apalagi ya Bu ya. Itu yang memang jadi apa ya? Salah satu poin besarnya itu. Betul. Jadi ibu itu kalau menurut saya itu apa sih namanya? Keimanannya itu luar biasa, nggak bisa digoyahkan walaupun dengan katakanlah serangan fisik gitu kan. Physically ibu boleh merasa terluka, tapi secara rohani ibu tetap kuat gitu kan. Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi resepnya apa Bu? Bisa kayak gitu? Resepnya cuma satu sih, Allah itu pasti sayang sama kita Allah pasti sayang sama dan kita. nggak akan meninggalkan Yes, alhamdulillah. dan itu. tidak tidur. Nah, tidak mati juga ya? Tidak mati juga. Karena mau di mana juga pasti katanya Umi ya, bukan kata Umi sih, di setiap nadi kita, nafas kita itu pasti kalau dihela nafas kita selalu menyebut ya Allah, itu pasti Allah tuh iya. mendengar. Betul. Kayak kata Umi, seolah Allah tuh mengelus kepala kita. Iya. Masya Allah, luar biasa Ibu Lita. Berarti Ibu setelah masuk Islam ini kegiatan apa Bu? Apa belajar-belajar? Alhamdulillah, saya mengajar. Oh, Mengajar. Kebetulan kan saya punya, kalau dibilang talenta musik ya. Oh, yang dari itu. Iya, karena kan sebelumnya kan saya Pengiring ya? pemain musik Iya. di gereja. Gitu. Jadi nggak tahu secara kebetulan kepala sekolah waktu saya ngedaftar anak mau masuk sekolah itu ngelihat akte anak, terus ada nama orang tuanya, saya lengkap dong. Iya. Ada butar-butar, Iya, itu iya, dari iya. seberang. Mungkin kepala sekolah juga banyak mengenal orang seberang. Iya. Nah, mereka Pak Kepala Sekolah nanya, Ibu orang seberang, biasanya orang seberang tuh jago musik, Iya. pinter nyanyi-nyanyi tuh, gitu. Iya. Terus itu, waduh, Kepala Sekolah kayaknya apa namanya, suka gaul juga nih sama siapa aja gitu kan ya. Oh iya Pak, saya bilang gitu. Nah, langsung tuh to the point Pak Kepala Sekolah, Bu, bagaimana kalau mengisi Pelajaran. guru bidang saya yang kosong nih, guru bidang musik gitu dari situ. Tapi saya nggak langsung mengiyakan. Saya bilang, boleh Pak, tapi saya pikirkan dulu ya Pak, saya ingin istikharah. Karena saya kan udah pernah mengalami kekecewaan di bidang pendidikan sebelumnya. Oh, sebelumnya. Yang tadi Iya, saya bilang nggak ada iya. kontribusi atau apresiasi. Saya takut nanti malah segitu-gitu aja apresiasinya gitu ya. Lama tuh, ada sekitar 2 minggu tuh. 2 minggu, saya mau cari jawaban dari Allah apakah saya terima atau tidak gitu. Alhamdulillah kata suami, udah terima aja. Kan sambil mengajar kamu juga bisa ngawasin Anak. Masya juga anak saya gitu. Ternyata ujiannya juga makin di lingkungan itu juga ada. Pasti. Ujian tuh nggak habis Nggak bakal sama habis ya.
selama kita memang masih disayang Allah itu Betul. aja. Karena kan kita masih disayang Allah itu ya karena kita masih hidup. Betul. Ya, tapi bukan berarti kalau kita dimatikan sama Allah, Allah nggak sayang sama kita. Iya. Nah, Allah sayang sama kita, makanya kita dimatikan untuk bisa lebih dekat lagi sama Allah. Untuk lebih dekat lagi, betul Itu kan sekali. filosofinya kan begitu ya. Iya betul. Jadi luar Iya. biasa Ibu, ini saya banyak pelajaran yang didapat nih Bu. Amin. Saya insya Allah bisa jadi semakin nggak mau kalah lagi nih sama teman-teman mualaf nih, saudara mualaf itu saya kayaknya ngerasa iri gimana gitu kan. Saya dari kecil itu kan hidup santai-santai aja, ya kan, mau sholat mau enggak. Nah Ibu sedangkan mau sholat masih ngumpet-ngumpet gitu kan. Iya. Itu yang saya nggak alami, yang memang itu jadi apa ya, pukulan lah buat saya kalau saya males gitu kan. Baik Ibu Lita, terima kasih nih Bu. Baik, sama-sama. Udah mau hadir, udah mau mengkisahkan ceritanya di Wakaf TV. Iya. Mudah-mudahan Ibu istiqomah, dan yang paling penting mudah-mudahan Ibu bisa cepet rukun lagi sama keluarga. Amin ya Allah. Sama Ibu, Bapak masih ada berarti ya? Masih ada. Sama Ibu, sama Bapak, Iya. terutama sama anak-anak. Iya, amin. Ya, jangan sampai nanti anak-anak itu keburu atau pemahamannya keburu dibawa ke sana gitu, jangan sampai. Alhamdulillah sih mereka masih tetap istiqomah. Masih istiqomah ya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi mudah-mudahan juga kedepannya ada banyak orang yang menjadi wasilah pertolongan buat Ibu. Amin. Ya, mudah-mudahan. Bu Lita, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah, luar biasa sahabat wakaf. Tadi sampai terseduh-seduh Ibu Lita menceritakan terkait dengan perjalanan keislamannya. Jadi sebenarnya gini, kita patut bertanya pada diri kita. Sebenarnya kita ini hanya belum menemukan waktu, atau kita belum meluangkan waktu, atau kita tidak menyiapkan waktu kita untuk bersama-sama dengan Allah. Jadi itu pertanyaannya. Apakah kita tidak cukup waktu, atau belum bisa meluangkan waktu, atau belum mempersiapkan waktu? Jadi karena kedua ini adalah berbeda. Jadi kalau kita mempersiapkan waktu berarti kita menomorsatukan Allah. Tapi kalau kita meluangkan waktu berarti kita menomorduakan Allah. Karena di sini akan bisa terlihat di posisi mana kita. Di posisi yang Allah perhatikan atau Allah cuekin. Nah itu dia. Permasalahannya kan di situ. Baik sahabat, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga share konten ini jika memang konten ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.